Bapa di surga, Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan pencipta hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama. Tapi Tuhan, tanpa pernyataan daripada Tuhan, tanpa pernyataan kemuliaan-Mu, maka sia-sialah segala pertemuan kami. Maka sia-sialah segala usaha kami, perjuangan kami di dalam dunia ini. Ya Tuhan, karena itu kami berdoa dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan mau menyatakan kemuliaan-Mu, mau membukakan rahasia-Mu supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, tapi Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada dunia ini dan kepada kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami di dalam segala kekurangan kami, supaya kami boleh diubahkan menjadi sebagaimana yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sekarang akan mempelajari atau menggali firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-26. Tapi sekarang ini ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-19. Oh saudara-saudara, ayat-ayat ini isinya banyaknya luar biasa dan kayanya bukan main. Kita akan melihat saudara, doa Tuhan Yesus ini dari ayat 6 sampai dengan ayat 26 terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana sikap Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan kedua, mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Ketiga, apa yang Yesus doakan bagi murid-muridnya. Sebenarnya sulitnya kehidupan Kristen itu apa? Kehidupan Kristen itu sulitnya ini seringkali bahwa dunia itu begitu nyata. Kekayaan dunia, kemegahan dunia dan segala tawarannya itu begitu real, begitu nyata. Sedangkan hal rohani kelihatannya seperti tidak kelihatan dengan mata. Dari banyak pembicaraan-pembicaraan kita tadi, bagaimana terutama bagi kaum profesi ya, bagi para alumni, itu dipacu terus dan diberi iming-imingan terus, seperti terus-menerus dipancing gitu, untuk terus mencapai dan begitu real sekali. Sedangkan hal rohani itu sepertinya tidak kelihatan dengan mata. Apa itu? Seperti waktu ketika Tuhan Yesus berkata kepada Pilatus ya, untuk itulah aku dilahirkan dan untuk itulah aku ada, yaitu untuk memberitakan tentang kebenaran. Lalu Pilatus bilang, apa itu kebenaran? Mana kelihatan? Mana yang kebenaran itu yang kelihatan? Sebenarnya apakah Pilatus tidak tahu tentang kebenaran? Pilatus tahu tentang, sebab Pilatus mengatakan sebelumnya, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini, kata Pilatus. Jadi Pilatus tahu bahwa orang ini tidak bersalah, orang ini benar. Yesus itu benar, dia tahu. Tapi kok yang benar ini begini? Kok yang benar ini dihukum seperti penjahat? Jadi apa itu kebenaran? Maka itu Pilatus, apa itu kebenaran? Maka saudara, kalau kita hidup dalam dunia ini, kita mau menyatakan tentang Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita mau, kamu harus diselamatkan. Apa itu diselamatkan? Omong kosong. Bagi dunia ini, apa itu? Nggak real, nggak nyata sama sekali. Nah itu yang seringkali menjadi kesulitan bagi kita umat percaya, apalagi kaum profesi. Seringkali yang di dunia ini begitu nyata, sedangkan yang rohani itu kelihatannya tidak nyata. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid, dia ingat. Dan hal yang paling penting dia doakan kepada murid-murid, yaitu dia mau menyatakan kemuliaannya kepada murid-murid. Dia mengatakan begini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan pada Bapa, aku sudah menyatakan kemuliaanmu, aku sudah menyatakan diri Allah. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan kepada kita. Seperti tadi diuraikan oleh Pak Iman ya, tentang Allah yang menyatakan diri. Kalau kita semua secara melewati pendidikan di mahasiswa ya di universitas, kita mengenal penyelidikan, penelitian ya. Kalau kita menyelidiki sesuatu, kita menyelidiki karena itu adalah sesuatu barang atau hal yang lebih sederhana daripada kita. Kita diciptakan lebih daripada itu ya. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk menguasai bumi. Kuasailah bumi ini. Jadi kita diberi kemampuan untuk meneliti, menyelidiki. Misalnya kita selidiki tentang binatang,
Oh ini panca inderanya begini, oh dia punya penciuman begini, dia punya kemampuan begini, IQ-nya begini dan sebagainya. Kita bisa menyelidiki karena kita lebih tinggi daripada apa yang kita selidiki itu. Bumi, tanah, kemarin omong-omong dengan Ibu Eliana juga tentang soal tanah, ada macam-macam jenisnya dan sebagainya. Kita bisa menyelidiki itu, karena itu barang. Tetapi kalau Allah bagaimana? Apa kita bisa menyelidiki tentang Allah sama seperti kita selidiki ilmu pengetahuan? Gak bisa. Sebab Allah jauh lebih tinggi daripada kita. Misalnya katakanlah kita punya anjing, misalnya, apakah dia bisa menyelidiki tentang kita? Dia paling-paling hanya bisa merasakan dari pernyataan kita. Misalnya kalau kita sayang pada dia paling-paling bisa merasakan pernyataan kasih sayang kita. Oh, aku disayang sama Tuanku atau majikanku gitu ya. Jadi dia bisa merasakan itu dari pernyataan orang yang lebih tinggi daripada dia. Nah begitu juga karena itu kita mengenal Allah bukan seperti kita menyelidiki ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita mencari dia, merindukan dia, dia menyatakan diri pada kita. Baru kita tahu, oh begitu. Baru kita terbuka kalau Allah menyatakan diri. Jadi kita hanya bisa mengetahui Allah sejauh mana Allah menyatakan pada kita. Nah itu sebabnya perlunya persekutuan dengan Tuhan dan sebagainya. Kalau kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, kita terus berkecimpung hanya dalam dunia ini aja. Jadi yang real bagi kita hanya dunia ini aja. Seolah-olah Tuhan tuh gak ada kita anggapnya. Seolah-olah kita anggap Tuhan tidak berdaya, Tuhan gak punya kuasa. Karena kita hidupnya berkecimpung di dalam kenyataan dunia ini yang hebat sekali menurut penglihatan kita. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, minta pernyataan Allah, Allah menyatakan diri, baru kita tahu, aduh bukan main jalan Tuhan. Kalau gitu lain sekali jalan Tuhan dari jalan kita. Nah itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Namamu itu artinya diri Tuhan sendiri. Ya, nama Tuhan itu artinya Allah sendiri. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka, semua orang yang telah Engkau berikan padaku. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini sikap dan hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Pertama ya saudara, sikap dan hubungan Yesus dengan murid-muridnya ya. Jadi Yesus sudah menyatakan tentang Allah kepada murid-muridnya. Dan dikatakan kedua, murid-murid itu dan mereka itu adalah milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Saudara-saudara, Yesus telah menyatakan kemuliaan Allah kepada murid-murid kan ya. Yesus membina murid-murid, Yesus membesarkan murid-murid, membina, membimbing dan memberikan hidup Yesus kepada murid-murid itu. Jadi murid-murid itu, itulah yang dipunyai harta daripada Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mereka itu adalah milikmu. Dalam doa Tuhan Yesus itu, saudara, Tuhan Yesus begitu dekat dengan murid-murid dan dia mengatakan, mereka adalah milikmu. Yesus mengakui bahwa kepunyaannya itu adalah milik Tuhan. Orang yang dikasihinya, orang-orang yang dia kasih, yang paling dekat dengan dia, adalah milik Tuhan. Kita di dalam pengenalan kita akan Allah, kalau kita betul-betul mengenal akan Allah, mengenal akan pernyataan-pernyataan Allah, maka kita melihat bahwa apa yang kita miliki, yang kita kasihi, yang kita bimbing, yang kita bina, yang siapapun dia atau apapun dia, sebagai milik Allah. Tuhan Yesus mengakui mereka adalah milikmu. Nah saudara-saudara, dapatkah kalau kita mengatakan demikian dengan segala milik kita? Misalnya apa yang saudara kasihi? Anak-anak atau suami atau istri. Bisakah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan dia adalah milikmu? Coba bayangkan. Atau harta kekayaan kita atau karier kita, Tuhan ini adalah milikmu. Kalau kita bisa mengatakan itu, barulah kita akan mengalami betul-betul persekutuan kita dengan Allah sesungguhnya. Seperti Yesus mengatakan, mereka itu adalah milikmu Tuhan. Itu begitu penting dalam hidup kita. Misalnya, kalau kita bisa mengatakan misalnya, karier kita adalah milik Tuhan, maka biarpun kita perjuangkan mati-matian, itu kita serahkan pada tangan Tuhan. Kalaupun kenapa-napa apa yang terjadi, kalaupun itu bisa kolaps, kalaupun itu bisa hancur, itu milik Tuhan. Kita sendiri tidak bisa sampai hancur karena harta itu. Atau anak-anak kita tidak bisa kuasai sekehendak hati kita. Artinya kita mau supaya dia hanya menuruti kemauan kita. Nah kita tahu itu adalah milik Tuhan. Nah kita lihat di sini dalam hubungan-hubungan antara Yesus dengan Allah dan Yesus dengan murid-muridnya. Sikap dan hubungannya. Dia tahu bahwa murid-murid ini adalah milik Bapaknya. Dan dikatakan bahwa mereka itu, murid-murid itu, mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu.
Sebab segala firman yang Engkau sampaikan padaku telah kusampaikan pada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Nah, karena sikap Tuhan Yesus yang demikian, maka si murid-murid itu juga percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus berikan itu berasal dari Allah. Semua berasal dari Allah. Nah, kita dalam persekutuan dengan Tuhan perlu sekali belajar menyatakan kepada orang lain yang kita kasihi atau yang dekat dengan kita, bahwa apa yang ada pada kita ini, yang kita berikan pada mereka, itu berasal dari Allah. Bukan berasal dari kita sendiri, bukan kita punya kehebatan sendiri, karena aku hebat maka kamu aku sekolahin, karena itu kamu mesti baik-baik dan sebagainya. Kamu harus balas kepada aku karena aku udah berbuat jasa kepada kamu. Saudara, Yesus menyatakan bahwa aku telah menyatakan kepada mereka, dan mereka tahu bahwa semua yang Yesus berikan pada mereka berasal dari Allah. Nah, inilah yang kita lihat ya dalam hubungan Yesus dan sikapnya dengan murid-muridnya. Nah, dalam hubungan itulah, ini latar belakangnya, Yesus mendoakan murid-muridnya. Karena itulah Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dia mengatakan, mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Saudara, pertama-tama ya dikatakan di sini, aku berdoa dalam ayat 9 ya. Aku berdoa untuk mereka. Jadi Yesus tegaskan lagi, aku berdoa untuk mereka yang tadi disebutkan itu ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka. Spesifik, bukan yang ini tapi yang itu. Untuk mereka itu aku berdoa. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara, mengapa Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Pertama, karena murid-murid itu adalah milik Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ya, dikatakan, kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Dikatakannya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yesus berdoa bagi murid-murid karena murid-murid itu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ini latar belakangnya, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, di mana Allah berfirman dalam kitab Ulangan 4 ayat 20, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Ada lagi di dalam kitab Imamat dikatakan harta kesayangan Tuhan sendiri. Kalau kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus mengatakan begini, aku berdoa bagi mereka karena mereka adalah milikmu. Lalu dia mengatakan lagi, dia lanjutkan ya, aku berdoa untuk mereka karena mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, saudara-saudara, di sini ada mengandung pengertian demikian. Tuhan Yesus mengatakan, murid-murid itu kan miliknya ya. Lalu dia berkata, aku berdoa karena mereka adalah milikmu Tuhan. Mereka adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus mempunyai sikap bahwa apa yang milik, segala milikku itu adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Kalau kita bisa mengatakan milikku ini milik Tuhan, maka kita bisa juga mengamini bahwa segala yang Tuhan punya itu adalah milik kita. Ya saudara, seringkali orang di dalam kepemilikannya, dia mau memiliki semua untuk dirinya. Ini milik aku, bukan milik kamu. Dan orang itu di dalam karier itu mengejar semua untuk memiliki, ya kan? Memiliki lebih banyak lagi, memiliki lebih banyak lagi. Nah, tapi kalau kita bisa mengenal rahasia ini, kita bisa mengenal persekutuan dengan Allah secara dalam. Segala milikku itu adalah milikmu, Tuhan. Saya ceritain sebagai contoh deh. Waktu misalnya kami pada suatu saat itu berdoa, Tuhan seperti menyatakan bahwa Tuhan menghendaki kami pergi untuk studi lagi di Amerika itu. Lalu saya berkata, Tuhan, dari mana uangnya? Begitu mahal. Dari mana? Saya nggak punya, kita nggak punya uang. Lalu Tuhan mengatakan apa? Bukan Tuhan bilang, oh kamu minta dari bos itu atau siapa konglomerat itu, bukan. Tuhan bilang, kamu kan punya rumah, jual rumah itu. Hah? Saya kaget terus, harus dijual. Habis dong semuanya, nggak punya apa-apa lagi. Cuman itu satu-satunya yang kita punya. Nah, saudara, tapi kemudian pada saat kami bertindak, segala milikku ini adalah milikmu Tuhan. Kalau Tuhan suruh jual, jual. Dan pada waktu itu, waktu kami jual dan kami pergi berangkat ke Amerika. Dan di sana, saudara, pada suatu saat
Suatu malam saya bermimpi ya. Ini saya nggak percaya mimpi saudara ya, tapi ada satu ilustrasi dari mimpi itu. Pada waktu itu kami seperti di mahasiswa itu dibagikan masing-masing satu kotak, di mana di dalamnya itu semua harta kita ada di situ. Kalau misalnya saudara punya mobil 2, ada mobil-mobilan 2 gitu, kayak mobil kecil 2. Kalau punya rumah 1, ada 1 rumah, dan macam-macam lagi yang lain. Terus semua ada di situ pokoknya yang ada pada kita. Jadi semua waktu habis dapat kunci mahasiswa pada bukain. Waduh, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang setengah, ada yang macam-macam. Pada senang semua, berseri. Terus pada waktu kami buka, kami punya box kosong sama sekali kosong. Lalu saya coba meraba, lalu mengambil, ada satu seperti lempengan gitu, jelek sekali rupanya. Saya pikir mungkin ini bekas dari yang pakai dulu ya, sisa sampahnya gitu ya, yang nggak kebawa. Jadi saya taruh seperti lempengan warna kuning. Saya taruh, saya tutup lagi. Lalu Pak Iman bilang, saya mau tahu apa sih itu katanya. Lalu dia buka lagi dan dia ambil lalu dia bawa ke orang. Ada orang biasanya yang bagian information ya. Jadi kita tanya apa aja dia tahu di situ. Lalu ditanya, "Sir, do you know what is it?" Ya, suami saya tanya begitu. Terus dia melihat gini. Tiba-tiba dia sadar. Dia bilang, "Oh, this means that whatever you want, whatever you need, you'll have it." Lalu ngerti ya artinya dong saudara ya, alumni semuanya. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau perlukan, kau dapatkan. Terus saya terbangun. Saya tercengang sebab mimpi itu kayak bener-beneran kejadian gitu loh. Tahu kok saya terbangun gitu. Saya belum mengerti hal itu. Terus Pak Iman waktu itu juga udah duduk dia. Lalu dia tanya, ada apa emang? Lalu saya ceritakan. Nah pada waktu saya ceritakan itu baru saya mengerti artinya. Tadi saya nggak ngerti waktu mimpi itu. Nah satu ilustrasi saudara sebenarnya. Pada saat kita menyerahkan whatever I have, it's yours. Apapun yang saya punya ini adalah milikmu. Nah, Tuhan akan mengatakan apapun yang kau perlu adalah milikmu. Apapun yang Tuhan punya seolah-olah itu milikmu. Nah saudara, satu hal kita melihat sikap yang demikian itu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan karena murid-murid ini adalah milik Allah, karena itu dia berdoa bagi murid-muridnya. Milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Bisakah kita berkata, all that I have, it is God's, it is yours God. Kalau kita bisa berkata begitu, maka itu Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus mengatakan begitu. Saudara, ada seorang yang tentu saudara kenal, John Rockefeller. Rockefeller itu pada zamannya itu dia orang terkaya di dunia waktu itu. Kaya sekali, luar biasa kekayaannya. Tetapi dia orang yang paling menderita. Dia mempunyai satu penyakit ya. Pertama, dia tidak disukai orang. Banyak sekali yang membenci dia karena tingkahnya itu, soalnya dia main sikut mungkin dalam bisnisnya dan sebagainya, sehingga orang banyak sakit hati sama dia. Kedua, dia itu punya satu penyakit sehingga membuat kepalanya makin lama makin botak. Dia punya satu penyakit ya yang menggerogoti dirinya, nggak bisa tidur dan mukanya makin lama makin jelek. Entah kenapa gitu, karena penyakitnya itu, dan rambutnya makin lama habis makin botak, sehingga rupanya lucu sekali gitu. Lalu dan dokter mengatakan hidupnya tidak akan lebih panjang dari 6 bulan lagi, katanya begitu. Tapi dia orang terkaya di dunia, kekayaannya luar biasa. Nah pada suatu malam dia bergumul sekali, tidak bisa tidur. Lalu dia sampai pada satu keputusan yang merubah hidupnya secara total. Saudara, pokoknya kita tidak tahu apa keputusan itu setelah pergumulannya. Tetapi sesudah itu dia pergi membagi-bagikan hartanya itu untuk banyak lembaga-lembaga Kristen, menyumbang, mendukung lembaga-lembaga Kristen, dan dia mengambil orang-orang yang terpilih, orang-orang yang pandai ya dari universitas-universitas untuk membuat penyelidikan. Mengapa di daerah-daerah dunia ketiga banyak orang kelaparan? Pada waktu itu di China, di India, termasuk Indonesia juga, terutama di China dan India banyak sekali yang kelaparan. Jutaan orang kelaparan, tidak bisa makan. Jutaan orang mati karena kelaparan. Lalu dia membuat itu dan dia membiayai penelitian itu. Setelah penelitian itu dilakukan, terjadilah satu perombakan. Jadi bibit unggul itu ya. Orang menemukan bibit unggul sehingga akhirnya terselamatkan begitu banyak jutaan orang terselamatkan. Dan banyak lagi hal yang lain sehingga ada Rockefeller Foundation. Dan yang aneh saudara, sesudah itu ternyata hidupnya berapa puluh tahun lagi lebih panjang. Saya lupa persisnya ya datanya.
Berapa puluh tahun lagi, mungkin kira-kira 30 atau 40 tahun lagi, lebih panjang. Sebab dia meninggalnya umur 70-an kira-kira. Heran nggak saudara? Nah, pada waktu dia mulai menyerahkan kepada Tuhan, dia malah mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan meaning daripada hidupnya, dan dia juga menyelamatkan banyak orang. Sikap itu artinya dalam arti sikap terhadap apa yang kita miliki. Milikku adalah milikmu, kata Tuhan Yesus, dan milikmu adalah milikku. Karena hanya dengan demikianlah kita akan mempermuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan sikap kita. Sikap ya, bukan hanya dalam arti kalau kita memberi, bukan begitu. Tetapi sikap kita adalah semua yang aku punya ini milik Tuhan. Lalu kemudian yang kita melihat, Tuhan Yesus berdoa untuk apa lagi coba? Silakan tolong baca ayat 11 ya. Mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Nah, mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus akan pergi, tidak ada lagi dalam dunia, tetapi murid-murid ada di dalam dunia. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sadari betul bahwa murid-murid ini menghadapi dunia sekitar yang begitu keras, yang begitu membenci mereka. Nah, mungkin para alumni begitu juga merasakan, habis lulus ya, menggebu-gebu mau kerja dan tapi ketika cari pekerjaan di sana ditolak, cari pekerjaan di situ ditolak, atau berusaha begini gagal begitu. Keras sekali dunia ini. Dan apalagi sebagai orang Kristen diketawain kalau kita mengatakan Tuhan, diketawain kalau kita mengatakan berdoa. Keras sekali dunia ini. Saudara, karena itu Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Karena Tuhan tahu bahwa mereka masih ada di dalam dunia. Sedangkan Tuhan Yesus sudah pergi daripada dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus berdoa karena murid-murid itu di dalam dunia ini, mereka menghadapi itu berat. Kenapa? Karena mereka bukan lagi berasal dari dunia. Mereka kan sudah menerima kebenaran Tuhan. Mereka itu milik Tuhan. Mereka lain daripada dunia yang dimiliki oleh dunia. Mereka lain. Jadi berat sekali bagi mereka hidup dalam dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Nah saudara, kita juga perlu sekali menyadari keadaan kita, hidup kita ini. Dan situasi di sekitar kita. Mengerti apa yang kita hadapi. Dan karena itu juga mengerti apa misi Tuhan dalam hidup kita ini di dunia ini. Nah kalau kita melihat, kita akan meneliti tentang bagaimana apa yang kita hadapi dalam dunia ini. Supaya kita tahu nanti apa isi doa Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus berdoa demikian. Nah kalau kita lihat sekarang ya, situasi kita sekarang, alumni di masa sekarang ini. Kita melihat bagaimana pengaruh globalisasi ini. Di mana sekarang kita melihat ya, kita tidak bisa lagi terisolasi. Kita sekarang ini mau tidak mau akan harus berhubungan satu dengan yang lain. Dengan kota lain, dengan negara lain. Dan sekarang pertemuan antar agama juga menjadi lebih nyata. Kita nggak bisa sendiri-sendirian, kita ngelompok saja di antara orang Kristen sendiri, kita nggak mau tahu dengan dunia, nggak bisa. Dunia sekeliling kita akan men-challenge kita. Dan kita melihat bahwa intensifikasi pengaruh dosa juga makin kuat sekali. Sehingga mau tidak mau, kita kita harus hadapi itu. Seperti tadi dikatakan, kalau di sini dikatakan seperti naik sepeda, sehingga kita nggak bisa stop gitu. Kita harus jalan terus, atau kalau nggak kita jatuh. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana keadaan dunia, mengapa dunia sampai seperti sekarang ini. Misalnya pada zaman dulu ya, orang naik kapal kan lama sekali. Ini kapal ini ya. Orang sampai berbulan-bulan kalau naik kapal ya. Tapi sekarang dengan adanya pesawat terbang, dengan adanya satelit, sebentar saja di internet aja kita udah langsung bisa berhubungan ke Amerika dan ke segala bagian dunia ini. Karena itu intensifikasinya, pengaruh dari mana-mana itu banyak sekali dan cepat sekali. Dan kemudian kita melihat juga ini sekarang ini oleh karena adanya pesawat terbang, maka kita cepat sekali berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat keadaan kota-kota di dunia ini, misalnya di kota-kota di Indonesia pada tahun 61 misalnya, penduduk kota di Indonesia itu cuma 15%. Lalu kita lihat tahun 90, 31%. Dan tahun 2000 diperkirakan 40%. Betapa kita bisa bayangkan apa yang bakal terjadi, persaingan dan sebagainya yang bakal terjadi. Dan kompleksnya masalah yang ada di perkotaan. Macetnya jalan-jalan dan polusi udara dan sebagainya. Nah itu akan membawa dampak bagi banyak sekali permasalahan. Nah kita lihat juga bagaimana pengaruh globalisasi. Sekarang udah tidak bisa dibedakan lagi. Ya, antara
nasional atau internasional. Semua sudah mengglobal. Bisnis semua cara-caranya sama. Ini pakai telepon seluler ini ya misalnya. Kemudian kita melihat banyak sekali kemiripan dan kesamaan di berbagai tempat. Kalau kita lihat sekarang misalnya ini sudah membudaya, counter. Semua di mana-mana sama caranya begini ya. Counter itu. Nah, gejala juga ekses industrialisasi ini, polusi udara yang semakin lama semakin kotor, penyakit semakin lama semakin banyak. Dan kita lihat juga di sini, saudara, budaya mall. Nah, kebanyakan orang katanya kalau jalan-jalannya kemana? Ke mall, ya. Jadi mall itu buat tempat jalan-jalan, akhirnya menjadi konsumerisme, ya. Jadi kepengen beli ini, kepengen beli itu, ya. Nah, ini di mana-mana sama. Kalau kita pergi ke Singapura, terus di Surabaya juga sama juga, ya. Budayanya kan sama. Semua mengikuti. Sekarang tantangan yang kita hadapi adalah bahwa kemungkinan sekali lebih sulit lagi di dalam pemberitaan Injil. Maka misi Tuhan adalah bagi kita untuk bagaimana kita bisa menjadi terang dalam dunia ini. Karena Tuhan tahu murid-murid berada dalam dunia yang keras, dunia yang terus memacu. Dan bagaimana murid-murid itu bisa dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Tapi dia juga bisa tetap bisa bertahan. Bahkan dia juga bisa akan terus maju. Karena itulah murid-murid itu berdoa bagi murid-murid. Karena dia akan meninggalkan dunia ini. Dan murid-murid ada di dalam dunia. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mempunyai tujuan atas kehidupan murid-murid ini. Murid-murid itu tidak sekedar dilepaskan begitu saja. Tetapi dia mempunyai tujuan. Nanti di dalam isi doanya itu. Oleh karena itulah dia mendoakan murid-muridnya. Ada apa yang Yesus doakan bagi murid-muridnya. Yaitu pertama, peliharalah mereka dalam namamu. Itulah sebabnya Tuhan minta supaya Bapa memelihara mereka. Kemudian kedua, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan di sini Tuhan menjelaskan bagaimana bersatunya kesatuan murid-murid itu seperti kesatuan Yesus dengan Bapaknya dan kesatuan Bapa dengan murid-murid supaya mereka menjadi satu. Lalu kemudian ketiga, supaya di mana Yesus ada, di situ murid-murid juga akan ada. Nah, ini menarik bahwa sebetulnya Tuhan Yesus berdoa kan karena Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa, sehingga murid-murid tetap ada dalam dunia dan Yesus pergi kepada Bapa. Jadi seolah-olah berpisah kan, tapi yang Yesus doakan yang terakhir supaya di mana Yesus ada, murid-murid juga ada. Supaya Yesus tidak akan berpisah dengan murid-murid. Secara fisik berpisah, tapi di dalam roh justru semakin kuat. Justru semakin intim dan justru semakin dekat. Dan disitulah mereka bisa melihat kemuliaan Allah. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan perkantas, pelayanan mahasiswa. Ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan persekutuan-persekutuan di kampus-kampus ini adalah milik Tuhan. Engkaulah yang memeliharakan mereka. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami anak-anak-Mu untuk boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat-Mu untuk melayani mereka. Bapa di surga, bidang pekerjaan kami ini juga adalah milik-Mu. Yang kami kerjakan, yang kami perjuangkan tiap-tiap hari, Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, kami mau memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, tetapi kami tidak mau diperbudak oleh hal itu. Karena itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kami sendiri adalah kepunyaan Tuhan. Oh Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan juga. Biarlah kiranya Engkau terus menguatkan iman kami. Terus Engkau bangkitkan kami untuk melihat perkara-perkara yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Supaya kami tidak terpaku kepada apa yang kelihatan dengan mata. Sebab yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memperbarui manusia batinnya kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin diperkaya oleh kebenaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.